Ibu Rina di Mulia Harjo, baik. Iya, Bu Rina mau nanya apa nih Bu Rina? Mm-mm. Mm-mm. Hmm, ya baik. Terima kasih. Apakah berbahaya menggunakan sabun ya? Sabun khusus biasanya begitu. Katanya biar wangi. Ada lagi yang mau nanya silakan di 0843215111. Selamat siang, assalamualaikum. Iya siang. Siapa Bu? Ibu Ati di Jalan Wilis. Baik Ibu Ati. Apa pertanyaannya? Oh yang baik. Oke. Uh-uh. Waalaikumsalam. Udah vulgar banget di sini. Apa ya ini yang ke arah mana? Yang baik itu Miss V itu yang lembab atau yang kering begitu. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Yang lembab atau yang kering sebetulnya nanti deh ya betul sekali ditanyakan ya. Karena bagian itu kan memang lembab ya, jadi barangkali rentan juga dengan tubuhnya jamur. Ya ditunggu di 0284321111 karena ingin menanyakan sesuatu atau kita bahas dulu, kita jawab dulu ya. Oke, Ibu Rina di Belajo, apakah berbahaya sabun kewanitaan jika sering dipakai? Ada lagi yang mau nanya. Oke deh, halo selamat siang. Iya, dari siapa di mana Mbak Bu? Ibu Puji mana? Desu Juaras, baik. Pertanyaannya, tercep-tercep ya Bu ya. Aduh, yang terkandung di dalam sabun. Iya kalau karena saking dangkalnya gitu kayaknya kan enak dikasih minyak tuh jadi tercep-tercep gitu ya. Cuman kalau di bagian sana kan dikasih minyak semua, waduh jalannya susah gitu. Iya dulu jadi segi waras. Kita masih menunggu berikutnya. Halo selamat siang. Sekalian aja deh. Halo. Selamat siang dari siapa di mana? Ibu Maria di Pelutan. Oke. Pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana membedakan serangan gatal karena mungkin iritasi dan lain sebagainya jamur dengan penyakit kelamin? Aduh, menakutkan sekali. Ini ada hubungannya juga nanti ya. Masih ditunggu berikutnya di 0284321111. Tapi sebentar deh ya, kita bahas dulu. Oke, Bu Rina, apakah berbahaya sabun kewanitaan atau sabun untuk membersihkan sesuatu? Yang Bu Rina sama Bu Puji ini pertanyaannya hampir sama ya, Gitu ya. tentang sabun kewanitaan untuk membersihkan alat kelamin ya. Jadi yang terkandung gitu ya. Jadi memang ada beberapa dokter yang mungkin meresepkan sabun untuk membersihkan alat kelamin. Jadi penggunaannya itu harus sesuai dengan resep dokter. Kalau memang dia datang ke dokter dengan keluhan ada gatal-gatal, jadi memang harus sekali waktu itu alat kelaminnya dibersihkan dengan sabun tersebut. Ya. Tapi sebenarnya di sekitar selangkangan ini itu ada banyak juga jamur yang apatogen itu ya, jamur yang normal pertumbuhannya di sekitar situ ya. Jadi kalau sudah terlalu sering memakai sabun alat kelamin ini nanti kuman-kuman yang apatogen ini malah ikut mati juga ya, karena yang sabun-sabun ini kan untuk membasmi penyebab infeksinya itu ya. Jadi kalau pemakaiannya dengan menjadi sebagai hal yang rutinitas gitu, tapi saat diperlukan saja pakainya. Oh gitu. Ya. Saat diperlukan saja mungkin kalau seharian. Kalau ada keluhan gitu, kalau nggak ada keluhan ya nggak usah dipakai. Dicuci pakai air mengalir biasa aja. Ya kalau misalkan ada cairan-cairan yang melebihi, berlebihan ya artinya ya dokter ya.
Karena mungkin biasanya perempuan itu kan kalau terlalu capek, capek kerja gitu, stres dan lain sebagainya juga biasanya ada cairan putih yang ini yang keluar gitu. Ini sekalian aja deh, karena berbicara tentang hal-hal yang ada di situ. Jadi seberapa berbahayakah cairan itu, apa warnanya kah, atau baunya kah, atau bagaimana ini Bu Dokter? Cairan pada selangkangan ini dibagi menjadi dua, cairan yang Hmm. fisiologis dan cairan yang patologis. Hmm. Ini kalau yang fisiologis Ya. itu warnanya bening dan tidak berbau, tidak menimbulkan gatal. Tapi Ya. kalau cairan yang patologis itu warnanya cenderung hijau kekuningan, berbau dan menyebabkan gatal. Gitu. Jadi biasanya pada orang-orang yang mau menstruasi atau setelah menstruasi atau pada saat dia ada banyak pikiran gitu ya, stres, itu keluar cairan dari selangkangan itu. Nah itu selama cairan keluarnya itu tidak berlebihan, itu masih fisiologis, berarti masih dalam batas normal. Berlebihan dalam hal ini artinya kita itu tidak terganggu, tidak harus dengan bantuan pembalut untuk mengatasi cairan yang berlebihan berlebih ya. Kalau misalnya harus pakai diatasi dengan pembalut, berarti itu sudah berlebihan karena takarannya kan sudah bisa dilihat di pembalut tersebut seberapa banyak sih. Jadi itu harus ke dokter ya? Iya. Gitu. Ya karena berkaitan dengan ini tadi pertanyaan dari Bu Ati di Jalan Wilis, yang terbaik itu Mrs. V itu lembab atau kering? Iya, ini maksudnya ke arah mana ya Mbak Iris? Gitu ya. Kalau misalnya lembab, memang normalnya kan lembab ya. Hanya yang tadi saya sebutkan menimbulkan kegatalan itu kalau kelembabannya itu berlebihan dan tidak apa namanya ya, sehingga kelembaban yang berlebihan tadi menimbulkan timbulnya kuman-kuman yang apatogen itu berlebihan sehingga menjadi apatogen. Mengganggu ya. Ya, kalau kering jadi kalau saya disuruh milih Fakir itu harusnya kering apa lembab sih ya, saya bilang lembab. Karena normalnya memang lembab. Harus lembab ya. Jadi salah ketika ada ibu-ibu gitu karena mungkin tuntutan ya. Ada pakai, saya suka ketawa sendiri karena ada yang pakai katanya tongkat apalah gitu ya. Nah itu dia, saya nyaranya juga ke situ. Apakah biar seret atau gimana gitu? Iya, karena dia katanya teman gitu. Karena kalau pakai tongkat tersebut bikin kering gitu ya. Kering ya, lendirnya kering. Jadi sebetulnya ya kalau disuruh milih lembab dan kering harus yang lembab aja ya. Karena normalnya lembab. Karena kalau kering itu dikhawatirkan ada iritasi itu tadi ya Bu ya, dan menimbulkan luka. Kalau Bu Maria di Kutan, bagaimana selangkang gatal-gatal karena jamur dengan karena penyakit kelamin gitu. Tapi sebentar ini katanya ada yang mau nanya deh. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dari siapa di mana? Dari Pak Rizal, udah bapak-bapak jadi ngawur nih. Oh, bapak-bapak itu tujuh anak. Enggak dong, kalau udah nikah ya bapak-bapak. Anak tangganya memang. Iya. Oh, itu Mas Rizal kalau ada jerawatnya harusnya dibawa ke salon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapak Rizal di Kauman. Ini saya kayak kenal deh sama Bapak Rizal. Oh gitu ya. Timbul suaranya sama nada bicaranya kok kayak teman saya. Waduh. Pengalaman pribadi atau benar-benar pertanyaan? Ya.
Jadi pas lipatan itu ada Iya. timbul gatal-gatal yang kayak jerawat gitu. Ini alergi juga kalau makan apa tadi ikan ya. Ikan, iya, iya. Itu bisa alergi seperti itu. Ini Oke, ini bagaimana? kayaknya eh, yang Bu Sekaligus Maria dengan juga Bu sama Maria, ya, iya. karena pertanyaannya tentang cara membedakan gatal yang disebabkan karena jamur dengan gatal yang disebabkan karena IMS. Mau diterima dulu teleponnya? Oke deh. Halo, selamat siang. Iya, dari siapa di mana? Ibu Dewi di Muliharjo. Baik. Pertanyaannya Bu Dewi? Pupuk. Baik, terima kasih. Ini mungkin maksudnya adalah sabun sulfur gitu ya. Kalau keseringan dipakai apakah menyebabkan selangkan jadi itu? Oh, lagi nggak ada yang lihat, yang punya aja. Lapopos. Ya. Iya, tadi dua pertanyaan Maria dan Pak Rizal tadi yang bersama. Ini saya sekaligus aja ya bahas tentang gatal karena jamur dan IMS ya, karena gatal ini penyebabnya tadi karena kurangnya menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi faktor yang lain yaitu faktor dermatitis. Dermatitis di sini dibagi jadi dua, dermatitis alergika dan dermatitis iritans. Dermatitis alergika ini mungkin yang seperti dikeluhkan sama Pak Rizal tadi, setiap kali makan telur atau ikan timbul bintil-bintil. Kemudian ada lagi dermatitis iritan. Jadi dermatitis iritan itu ada suatu zat yang tidak semua orang itu alergi. Ada beberapa orang itu yang alergi, misalnya kontak dengan sampo yang merek tertentu dia menjadi gatal gitu, atau deterjen merek tertentu juga itu menjadi gatal. Itu berarti ada zatnya dulu ya. Kemudian kontak itu namanya dermatitis iritan. Kemudian kalau tadi kalau gatal yang disebabkan karena jamur itu kan kita dari medis itu melihat bentuk lukanya, wujud kelainan kulitnya itu udah khas banget ya. Pokoknya tepinya itu tidak rata, kemudian berbatas tegas dengan yang normal, warnanya merah kehitaman. Ini membedakannya dengan gatal yang disebabkan karena IMS itu beda. Kalau yang pada IMS itu berarti yang tadi disebutkan sama Pak Rizal bisa aja ada bintil-bintilnya gitu kan. Bahkan dia itu tidak ada wujud kelainannya karena pemeriksaannya hanya bisa dengan sekret vagina aja. Dia tahu, oh ternyata di situ tuh ada bakteri. Bakterinya itu bisa bakteri Trichomonas, bisa chlamydia, atau bisa juga gonorrhea. Itu datanya itu khas. Nah, ini pada yang Bu Maria, kalau pada gatal yang karena jamur itu bisa dilihat wujud kelainan kulitnya. Kalau gatalnya penyebabnya karena IMS atau infeksi menular seksual, itu yang tidak bisa dilihat secara khas gitu. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan mikroskopis, yaitu diambil sekret vaginanya. Bu dokter, kan kalau misalkan antara perempuan sama laki-laki ini, kalau misalkan itu gatal-gatal yang ditimbulkan karena penyakit kelamin ya. Ini kalau bapak-bapak, ini Mas Rizal mungkin nggak ngarani loh Mas Yo, ini lagi mau tanya sama Bu dokter. Pasti kalau jerawatnya tuh bintil-bintil itu di selangkangannya ataukah di batangnya, batang pohon? Nah itu. Kalau perempuan apakah di di labia kalau saya bilang tuh bibir ya. Bibir yang pinggir atau bibir yang tengah, karena ada dua sih di kelamin itu. Itu bisa timbul bintil-bintilnya di situ gitu. Kalau pada laki-laki berarti di batangnya, atau di pinggirannya juga bisa, atau di baksonya juga bisa. Ya, ini salah satu. Kalau pada perempuan itu selangkangan itu agak sensitif, kalau pada laki-laki yang sensitif itu pada skrotum itu. Karena kulitnya kan berlipat-lipat gitu. Iya. Itu makanya harus sunat kali ya, harus hitam di antaranya mungkin gitu ya, biar kebersihannya terjaga juga ya. Ujungnya kalau tadi saya bilang skrotum itu baksonya. Nah, baksonya juga berlipat. Kalau tidak berlipat susah Bu. Ya. Tadi yang Pak Rizal sampaikan kalau misalnya diobatin dengan
pakai Tadi sulfur, sabun sulfur sulfur atau ya. air kelapa gitu ya. Itu hanya untuk mengurangi rasa gatalnya aja, Oh, tapi tidak mengobati penyebabnya. Kalau mau tahu memang harus tadi saya bilang pemeriksaannya lebih lanjut ya Pak Rizal. Perlu ditindaklanjuti ini untuk membedakan apakah ada benar-benar faktor alergi atau faktor yang tadi jadi infeksi menular seksual. Mohon maaf kalau misalnya Pak Rizal ini juga belum menikah gitu ya. Saya berpikiran belum kontak seksual ya berarti kan gatalnya itu bisa pernah karena menikah. pernah menikah ya. Pernah menikah. Berarti kita periksa untuk ininya sekret sekret laki-laki keluar namanya apa? Sperma. Oh, gitu ya. Jadi jangan pernah malu ya ke dokter daripada mumpung masih ada mungkin sela-sela untuk bisa diobati ya Bu, daripada terus apa jenenge melendung tapi ternyata apa jenenge belendung gitu. Apa sih jenengannya? Melenting-melenting Melendung jadi gede-gede gitu Iya. kan ya. Ini kan lebih berbahaya lagi. Jangan berpikir aduh dokternya perempuan gitu kan. Lalu kita aja kan kaum wanita juga dulu saya kan dokternya SOG-nya cowok lagi. ya, gimana dong. Jadi gitu. Kemudian Bu Dewi nih di Mulai Harjo menanyakan gatal-gatal di selangkangan ini kalau misalkan memakai sabun apakah bisa nanti menghitam gitu. Memakai sabun atau tidak memakai sabun Bu Dewi kalau ada gatal-gatal di selangkangan itu memang warnanya memang menjadi menghitam gitu ya. Karena di situ berarti ada pertumbuhan jamur. Oke deh, jadi penanya tadi yang barusan muncul. Nah tentang kutu ini sih baru ngerti ini, baru dengar. Saya tarangnya gimana nih Bang? Kayaknya repot banget ya. Wong kutu yang di atas aja ini garuk-garuk kadang seperti jalan gitu kan. Kalau ternyata diseriki, disisir nggak ada kutunya, mungkin ini karena kotor karena apa terlalu banyak timbunan apa ini Bu keringat ya. Nah, karena kan kalau orang berkerudung apalagi aktivitasnya lagi banyak-banyaknya itu kan keringat kan ya. Jadi kayak kutu pada jalan setelah disisirin ternyata nggak ada gitu. Apalagi nih yang namanya kutu kemaluan. Gimana sih bisa baru tahu? Memang ada ya? Ada ya kutu kemaluan kutu kelamin atau kutu kemaluan ini sebenarnya parasit kecil yang hidupnya itu di rambutnya yang kasar ya, bukan rambut halus kayak ke tangan kita kan kadang ada rambutnya atau dada kita juga ada rambutnya gitu ya. Di kaki juga ada rambut, tapi itu kan rambut halus. Tapi kalau rambut yang kasar itu ya berarti yang rambut pubes dan rambut kepala gitu. Itu ada tumbuh kutu yang biasanya di pondokan itu kan banyak ya, atau pada suatu kumpulan massa misalnya yang tidurnya bareng-bareng tidak menjaga salah satu tidak menjaga kebersihan nanti bisa menularnya ke semuanya gitu. Itu sama nggak sih sama yang kubu sama. Itu jalan cilik-cilik. Iya, kutunya yang di rambut kepala sama yang kalau yang di kelamin itu sama. Bentuknya juga sama. Itu diseriti ya. Itu diseriti. Ini terjadi karena benar-benar yang hubungan seksual yang salah. Atau gimana sih? Tapi gemesnya itu dius-us gitu kali ya. Jadi ngomongnya gimana? Gitu ya. Jadi bisa ketularan temennya juga mungkin ya, karena mungkin walaupun biasanya yang namanya cewek-cewek gitu kan di kosan gitu pinjem CD-ku lagi belum kering nih pinjem ya saking malasnya 1 minggu baru dicuci gitu sih. Tapi ini kontaknya karena kontak seksual. Oh karena kontak seksual bukan karena pinjem itu. Posisi 69 misalnya kan saya katakan seperti itu ya gitu. Jadi bukan 86 ya. Jadi ada kontak rambut dengan kontak rambut atas dengan kontak rambut pubes ya gitu. Nah, itu penularannya dari situ. Lah terus pengobatannya sama juga. Pengobatannya sama Pegito. Oh ya Allah. Sama seperti pengobatan kutu di kepala. Gitu. Berarti bisa netes juga ya apa namanya ada posisi dari cilik-cilik ya diserit ya. Enggak. Lingso ya. Lingso ya. Jadi seperti itu. Cuman jarang mungkin ya Bu ya. Atau banyak kasusnya? Kalau jarang atau enggak kasusnya ada sih ya. Ada ini. Ada ya. Pernah ke dokter disarankannya seperti itu ya.
tapi akan lebih mudah Bu untuk membersihkan. Biasanya sih keluhan ke dokternya tuh bilang kutunya nggak dipupes ya. Bilangnya Bilang apa? kutunya di rambut gitu. Jadi nggak malu kan kita. Oh ya ya nanti obat ini untuk dikeramas di rambutnya. Padahal sebenarnya nanti kalau sudah sampai rumah dia yang dikeramaskan di rambut putusnya. Jadi ini eh, gitu ya, saya jadi kehilangan speechless ini, jadi kehilangan kata-kata kalau lagi ngomong tentang kutu ya. Jadi baru ngerti ternyata ada yang kutu kelamin ya, ini terus serangkai ya parasit kecil ya. Sama bentuknya dengan yang ada. Tapi jangan terlalu takut juga yang di rumah kalau memang ketuaan seperti itu ya. Kalau memang ada obatnya langsung diobati sendiri. Dikasih minyak kali ya Bu ya. Nek ini apa atas kan sudah dikasih minyak rambut ya, kemudian diseriti. Jadi Nah, daripada ini Mas Rizal harus ke dokter jerawatnya, kan susah. Kalau harus ke salon gitu kan susah ya. Jadi itu. Untuk yang ada di rumah mungkin juga baru pertama ini Bu. Dengar ya berarti ya, mungkin baru dengar ada yang dirasakan tapi iya. itu kayak gejalanya memang hampir sama kan dengan kutuan yang di kepala gitu ya, ada lingsonya, ada pornya gitu. Nah, itu tipis sih, tapi lebih mudah barangkali. Kalau di sini kan kita nggak ngelihat ya, cuma diraba-raba, kita kan genjel langsung diaduk. Kalau di sini kan langsung bisa dilihat dikasih kenemanan rasanya gemes. Gitu. Oh kecuali tadi ada kutu kelamin atau kutu kemaluan itu sebetulnya itu kecuali tadi 69 itu apalagi sih Bu yang bisa menyebabkan itu kok kemaluan atau kelamin kok bisa kutuan gitu ya? Yang bisa kutuan? Iya posisi 69. Ya berarti emang berarti ya pas tidur bareng-bareng itu di tempat yang biasanya di tempat boarding gitu ya. Tempat tidurnya itu juga banyak yang ada kutunya, itu namanya apa ya Mbak Kusnul? Kalau subskripsi ada apa ya gitu kan? Skabies itu ya. Skabies itu, nah itu juga bisa. Jadi bahasa kedokteran atau bahasa apa ya? Bahasa Latin ada bahasa Indonesia apa itu sebenarnya? Dermatitis ya. Kontak iritan terjadi ketika kulit mengalami itu tadi dari lipatan. Kalau tentang lipatan apalagi kalau di apa namanya di selangkangan itu kan kalau semakin obesitas semakin gemuk gitu biasanya kan memang lebih banyak lipatan ya Bu ya daripada orang yang langsing. Dan lipatan-lipatan itu sendiri kita juga harus yang membersihkannya juga lebih ini ya Bu lebih telaten ya, harus lebih telaten, nggak cuma sekedar mandi sabunan gitu aja kayak orang biasa ya Bu ya. Ya kalau gatal di lipatan kulit ini nama istilahnya tuh intertrigo gitu ya. Sebenarnya tidak hanya di selangkangan saja, bisa pada orang yang gemuk itu apa ya ini apa batas lekukan tangan ya atau ketek ya atau pada bayi yang semakin gemuk semakin menggemaskan itu padahal kalau dia udah pakai pampers itu kan lipatannya banyak sekali lah itu juga bisa menimbulkan dermatitis intertrigo gitu kan pada lipatan. Jadi kalau tadi berbicara tentang penyakit seksual Ibu, kita omongan dewasa ibu yang ada di rumah dia ngerti juga jangan saling menyalahkan aja. Ini ada berapa jenis sih Bu sebetulnya? Saya lebih membahasnya ke penyebab yang herpes kan sakit genital karena herpes simplex, kemudian gatal yang disebabkan karena chlamydia atau trichomonas atau gonorrhea itu. Jadi yang menyebabkan infeksi menular seksual itu ada virus herpes simplex, ada bakteri chlamydia, trichomonas dan gonorrhea. Itu biasanya kalau pada laki-laki yang tadi saya bilang tidak bergejala, tapi karena dia tidak mau yang suami istri berhubungan, sehingga pasti ada kontak ya. Ada kontak itu nanti yang perempuan kalau sudah kontak, yang perempuan lah yang bergejala. Jadi kalau memberi pengobatan gatal di selangkangan yang disebabkan karena bakteri ini, tidak hanya perempuannya, tapi laki-lakinya juga harus mendapatkan terapi juga. Oh gitu ya. Ini beda dengan HIV Bu ya? Beda ya. Jadi
Jangan diabaikan ya yang namanya gatal-gatal di selangkangan, karena walaupun mungkin tadi hanya jamur dikit aja, tetapi tetap harus lebih waspada lagi. Terus kemudian boleh sih kita beli obat-obatan yang ada di apotek atau di toko-toko obat ya, di warung-warung mungkin ada. Tetapi kalau sudah diobati pakai salep atau pakai apa ternyata kok tidak bisa sembuh, lebih baik langsung saja ke dokter ya, dokter puskesmas bisa juga atau dokter manapun, karena Di PKBI bisa ya Mbak Afina? bisa. PKBI juga bisa ya. Bayarnya mahal Ibu? Enggak, sama kok ya dengan puskesmas ya. Ya, Bisa pakai lebih BPJS. ini. Oh, di PKBI Belum ya, kerja sama dengan BPJS. Tapi ya gitu, daripada sudah nggak ketahan banget, karena gatal-gatal di tempat yang seperti itu emang agak risih kita ya. Ya, malu ya kalau mau garuknya di tempat Malu umum. mau garuknya, malu kalau kebetulan Anda adalah orang yang terkena. Ketika kita menyaksikan mungkin ada bapak-bapak gitu atau ibu-ibu suka yang ya kan nggak terasa banget gitu, nggak terasa banyak orang lain tiba-tiba garuk-garuk dengan enaknya gitu ya. Kita sukanya ya Allah ini rak nyadar, kadang kan gitu ya, orang nggak sadar ketika gatalnya kebangetan ya Bu, kalau ini ya, kalau apa tadi kudis. Kudisnya ya. Gatalnya kebangetan ya Bu ya. Apalagi kalau saya lihat gambar itu kan bisa kayak berbentuk kayak pulau-pulau gitu Iya, ya Bu. kayak pulau-pulau, batasnya tegas banget ya. Dan cepat banget nularnya ya Bu, Iya. di sekitarnya gitu ya. Saya pernah melihat itu yang tadinya cuma satu titik kecil aja kok tiba-tiba bisa sampai ke Lebarnya daerah cepat. itu ya, melebar gitu. Itu Kemudian- kalau yang jamur itu yang kudis itu khasnya itu ya di lipatan mana ini? Tadi paha ya, kemudian di bawah payudara itu ya, lipatan ini BH dengan payudara yang bagian bawah, kemudian di ketiak itu itu cepat bisa banget. Ya. cepat ya, karena di daerah-daerah itu memang daerah yang lembab gitu ya. Kita akan lanjutin nanti deh, kita kasih lagu dulu biar di rumah nggak sepaneng ya. Aksmir sama Eva. Ya, Aksmir sama Eva. Waduh, kan. Perumahannya. Iya. Bahkan acara sebenarnya tuh nanti Iya. Jambi jam berapa? setengah 2. Makanya nanti langsung Jami. Kita panggil Jamie ya. Ngomong-ngomong tentang ini kan bencana rob ya, rob Iya, banjir rob ini ya. nanti juga banyak penyakit kulit Iya, ya. karena rob itu kan berarti airnya apa Bu? Lipat biasanya ya. Ya. Karena rob itu biasanya dari bawah ya, dari bawah itu. Dan ini tentunya berhubungan dengan penyakit kulit. Apalagi ini ada hubungannya juga dong dengan itu tadi, karena kemarin juga hujan satu hari penuh ya, dari Iya. pagi sampai malam ya, dari malam sampai pagi sampai malam lagi gitu. Berasa kayak Imlek gitu deh. Iya, jadi dimungkinkan juga kayak misalkan baju-baju dalam underwear gitu mungkin kehabisan gitu, atau gini bisa saja yang ada lembab-lembab apa ya istilahnya unjuk di malam-malam rotu kurang garing sidik, keterpaksaan kan dipakai Bu Iya, tuh iya. ya. Nah di situ kan dimungkinkan juga kan bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal di selangkangan juga itu ya Bu ya. Iya betul. Nah nanti barangkali Bu Dokter di sana juga diantaranya akan sekalian bawa salep aja Bu di sana ya. Iya ya. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan ini terkait dengan yang namanya gatal di selangkangan gitu ya, untuk terutama untuk anak yang saat sekarang lagi dengerin di 87.7. Gatal di selangkangan. Pada prinsipnya bila gatalnya ini sudah sangat mengganggu, saya menyarankan untuk segera diperiksakan ke dokter karena bisa jadi itu harus ada penanganan khusus gitu ya, sebelum nanti gatal ini bisa menimbulkan atau menarik bakteri dan virus yang lain untuk tumbuh di alat kelamin kita. Nah, dan sebaiknya juga diikuti dengan pemeriksaan IVA karena sudah sekalian dibuka kan vaginanya, jadi kita periksa juga sekalian pemeriksaan IVA untuk mengetahui apakah di situ ada calon-calon untuk bakal menjadi CA cervix atau bila bisa lebih lanjut dengan pengambilan swab
vagina untuk pemeriksaan pap Smear. smear gitu ya, untuk orang-orang yang sudah menikah. Kalau untuk apa namanya Bu, saya pernah baca katanya kalau yang sudah menopause lebih rentan untuk terkena kanker cervix, benar kan ya? Iya benar gitu. Oh gitu. Nah, jadi itu pemeriksaan IVA itu ya itu tadi ibu suka malu ya. Iya, padahal sebentar sekali kok, nggak sampai 5 menit atau 3 menit juga udah selesai dari mulai buka. Itu lebih lama kalau pada orang mau melahirkan. Cuman kalau pada orang mau melahirkan tuh rasa malunya langsung hilang ya. Iya, kan Disuruh sakit. mentang-mentang ya sudah lah, mau aja. Tapi kalau kita mau periksa IVA yang hanya 3 menit ya paling lama itu mereka disuruh mentang aja susah banget, harus dibantu berkali-kali. Ayo dilebarkan lagi gitu. Di PKBI ada ya Bu ya. Ya. Gitu ya. Nah, Kalau di puskesmas ada juga nggak, ada Bu? juga di puskesmas, ada di KPI juga ada. Ini dulu sebelum saya closing ini untuk masalah gatal-gatal di selangkangan itu selain yang tadi saya sebutkan di tadi ya, karena kurangnya menjaga kebersihan, kemudian karena adanya jamur atau bakteri, atau karena penyakit yang infeksi menular seksual, itu bisa juga pada orang yang dengan diabetes. Gitu. Orang yang dengan diabetes itu sebenarnya gatalnya itu hampir pada seluruh tubuh gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah ya itu, kalau di selangkangan itu pasti malu kalau mau garuk-garuk gitu ya. Jadi khas sekali kalau orang pada diabetes itu gatal di selangkangan. Itu sebenarnya adalah karena kadar gula dalam darahnya tinggi, itu yang merangsang timbulnya gatal di tubuh pada gitu. orang diabetes. Jadi tapi bisa hilang ya Bu ya? Maksudnya gimana itu? Selama DM-nya terkontrol, itu gatalnya bisa tidak muncul gitu. Tapi kalau tidak terkontrol, itu terutama pada diabetes yang tipe 2 itu bisa terjadi gatal-gatal. Karena kondisi kulitnya kan kering gitu ya. Jadi pasti kita pengennya tuh kesep-kesep gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi itu ya Bu ya. Sampai tidur itu tadi tentang gatal di selangkangan yang tadinya tidak tahu, kita jadi tahu, yang kemudian kebetulan Anda saat sekarang sedang mengidap penyakit gatal-gatal seperti ini, jika diobati sendiri tidak bisa, maka disarankan untuk diantaranya ke klinik ya. Ada PKBI di situ, silakan Anda berkonsultasi bagaimana baiknya. Kemudian tentang pemeriksaan itu tadi, IVA, pap smear, untuk Anda jangan pernah malu, mumpung belum terjadi atau belum kejadian. Tetapi Ibu pertanyaannya begini, kalau misalkan orang Mulyoharjo, Ibu kan ada di Kebun Dalam ya? Orang Mulyoharjo bisa kan untuk periksa di Kebun Dalam? Bisa? Oh bisa. Oh, caranya bagaimana Bu? Langsung saja datang? Langsung saja datang. Kalau misalnya punya kartu BPJS, berarti dia harus berbayar sesuai perda pemerintah. Kalau dia pakai BPJS berarti gratis. Oh gitu. Jadi bahwa orang mana-mana pun bisa ya sekarang ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tentu saja closingnya sarannya kita harus jaga kebersihan. Kebersihan ya, terutama di bagian selangkangan, karena ini bagian yang sangat vital ya buat perempuan ya. Mau periksa malu karena selangkangannya hitam. Nanti dipoyoi sama Bu dokter lah. Ya, yang namanya dokter nggak pernah moyoi ya. Paling nyaranin aja, malahan mungkin Ibu pengen selangkangannya jadi putih gitu ya. Jadi apa Ibu? Kasih pemutih sama tiba-tiba biar glowing kayak muka. Susah jadinya ya, bedain antara yang di atas sama yang di bawah. Baik Bu Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Iya, ini mau bansos ya, kerja sosial, semoga sukses saja di sana. Salam teman-teman semuanya. Dan semoga bencana ini tidak berkelanjutan dan mari kita saling membantu. Apapun bantuan Anda berupa apapun pastilah sangat ditunggu oleh mereka yang saat sekarang sedang berkesusahan. Terima kasih, kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.